Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Febrianing dari UPJJ Jakarta. Hari ini saya akan menampilkan rekaman ketika saya mengerjakan tugas 2 tentang merge sort dan counting sort. Pertama, kita membuka text editor terlebih dahulu. Kali ini saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuat codingan Java. Setelah terbuka seperti ini, nanti kita pilih open folder. Di tugas sebelumnya saya menyimpan filenya itu di folder UTSD. Kemudian kita select folder, kita tunggu aplikasinya untuk membuka folder UTSD. Kita cek apakah sudah masuk ke folder UTSD. Oke, di sini udah ada, kita udah masuk ke folder UTSD, tinggal buat new file. Kita beri nama merge.java. Udah terbuat, nama filenya yaitu merge sort. Langsung aja kita buat codingan. Di sini kita buka class dengan namanya merge sort, sama seperti nama file. Lalu buka kurung kurawal, enter. Yang perlu pertama kita buat adalah fungsi untuk mengurutkan nilai dari array nantinya. Di sini aku buat void namanya merge dengan parameter array bertipe data integer yang namanya r, kemudian ada integer left atau right, left atau kiri, kita tulisnya left, kemudian integer middle, mid aja tengah, dan yang terakhir integer right. Oke, ini adalah parameter yang nantinya akan diurutkan. Berikutnya kita deklarasikan di sini integer n1 untuk menyimpan nilai dari mid dikurang kiri left ditambah 1 titik koma. Kemudian kita deklarasikan lagi integer n2 untuk menyimpan nilai kanan kurang nilai kiri titik koma. Oke, selanjutnya kita buat deklarasi array bertipe data integer dengan nama L besar. Ini untuk menyimpan array nantinya di sebelah kiri. Kemudian kita masukkan array L besar ini menjadi integer dari n1 titik koma, dan berikutnya integer array dari kanan namanya R besar sama dengan new integer, isinya adalah n2. Selanjutnya kita akan salin nilai dari array asli yang nantinya akan kita masukkan, karena ini merge ini adalah salah satu fungsi untuk nantinya mengurutkan angka-angka yang acak. For integer i sama dengan 0 titik koma, dengan i kurang dari n1 titik koma, dan kita akan melanjutkan i nya ke nilai berikutnya. Dalam perulangan ini nilai array L besar dengan isi i akan mendapat salinan dari array left ditambah i. Oke, selanjutnya ini aku selesaiin coding dulu, nanti di akhir akan aku kasih penjelasan perintah-perintah itu fungsinya untuk apa aja. Oke, for jadi for yang di sini adalah untuk
menyalin nilai dari array asli ke dalam ke dalam array L kiri, dan yang di sini yang J ini untuk menyalin nilai array asli ke dalam parameter R besar array. Berikutnya kita buat parameter baru, yaitu dengan nama integer I. Untuk sebelah kiri adalah 0, kemudian J untuk kanan adalah 0, dan nilai integer K yang akan menyimpan nilai dari array aslinya. Oke, selanjutnya akan saya selesaikan dulu kodenya, baru saya bahas fungsi masing-masing perintahnya. Pada perintah ini akan terus diulang jika di kedua sisi, di kedua array masih ada elemennya. Jika array kiri lebih kurang dari atau sama dengan array yang di kanan, maka nilai array kiri akan mendapat salinan dari array asli, dan begitupun untuk angka-angka berikutnya. Di sini perintah I++ itu untuk nilai berikutnya, dan else jika tidak, maka nilai array R kanan akan mendapat salinan dari array asli. Begitupun untuk angka-angka berikutnya pada array yang di sebelah kanan. Kita buat perulangan lagi dengan fungsi while selama I kurang dari N1, maka array asli akan menyalin nilainya ke dalam array kiri. Begitupun untuk angka selanjutnya di kiri dan array aslinya. Kita buat satu lagi untuk yang di sebelah kanan, selama J kurang dari N2, menyalin nilainya ke array kanan. Begitupun untuk nilai-nilai berikutnya. 1, 2, ini akhir dari fungsi merge. Kita buat fungsi satu lagi, fungsi sort, mengurutkan, dengan parameternya adalah integer asli tentunya, kemudian integer L, dan ada integer R. Pas ya, kalau tadi di atas lah, tapi nggak apa-apa, kita singkat aja LR karena ini udah beda fungsi. Pada
pada fungsi sort ini di mengurutkan, kita deklarasikan integer middle-nya. Jadi pada parameternya di atas ini middle-nya nggak ada, kita deklarasikan lagi middle-nya di dalam fungsi sort-nya. Sama dengan L ditambah R bagi 2. Sebelum deklarasi ini kita buat dulu pengkondisian di mana jika L kurang dari R, maka ini deklarasi M-nya kita pindah ada di dalam pengkondisian ini. Jika L kurang dari R, deklarasikan M dengan nilai L tambah R bagi 2. Kemudian kita gunakan fungsi sort dengan parameter array asli, L, R ini untuk mengurutkan di bagian kirinya dan mengurutkan bagian kanan dengan fungsi sort array asli, M tambah 1, middle tambah 1, R, titik koma. Selanjutnya setelah kedua sisi saling diurutkan, kita gabung dengan fungsi merge yang tadi kita buat di awal. Merge parameternya adalah array left M dan R, titik koma. Oke, ini fungsi-fungsinya udah kita buat. Ini awal akhir dari void sort. Selanjutnya kita buat static untuk print array. Jadi ini fungsi untuk menampilkan nilai array-nya dengan parameter array tipe data integer. Di dalam static ini kita tuliskan perintah sebagai berikut. Kita deklarasikan berikutnya. Isinya adalah nilai array atau nilai arraynya range, koma. Selanjutnya jika lama i sama integer i sama dengan 0, nilai array awal, titik koma, i kurang dari n, titik koma, plus i, maka kita akan print array tersebut. Array i, ini array i, terus tambahin akhiran kosong, spasi, titik koma, dan di luarnya kita print baris baru. Di sini kita buat static void main, string arguments, terus kita beri nilai dari array bertipe data integer. R aja kita namakan. Isinya adalah nilai acak ya, ada 6 angka, misalnya 25, 12, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 angka. Kita tampilkan nilai array tersebut dengan print line dulu, kita bikin kalimatnya. Di sini kita kasih dulu biar nanti nggak diangkat. Kemudian slash n array acak sama dengan di
sorry, bukan sistem dot print, tapi pakai fungsi yang tadi telah kita buat, print array. Oke, ini untuk menampilkan array acaknya. Selanjutnya kita panggil fungsi merge-sort, tampilkan angka-angka yang sudah diurutkan dengan perintah system.out.println dulu. Untuk kalimat pengantar, kalimat pengantarnya adalah array. Kita bikin baris, kita jarakin array urut sama dengan, terus titik koma, di bawahnya kita panggil fungsi print array, buka kurung array variabel deklarasi dari array tadi. Berikutnya kita jalankan, coba ya, kita klik segitiga yang ini untuk run Java. Dan ini adalah hasil setelah kita run. Yang tadinya array acak 25, 12, 7, 9 dan lain telah terurut menjadi array urut dari yang terkecil, yaitu 7, 9, 12, 24, 25 dan yang terakhir 67. Selanjutnya di soal yang kedua, tugas 2 struktur data itu disuruh membuat counting sort. Ini tadi malam saya buat tentang codingan counting sort. Kita akan buat ulang file dengan nama counting sort, lalu kita save dulu filenya dengan nama counting sort, tipenya Java. Save. Untuk codingan selanjutnya kita lanjutin aja sesuai contoh yang semalam udah aku buat. Ini di sini ada integer n, char output, integer count, semuanya kita ikutin aja ya satu-satu. Setelah membuat class, kita buat void rumusnya, yaitu sort ya. Terus parameternya adalah char, karakter, dengan nama array. Integer n sama dengan array.range, habis itu kita lihat ada char, ada integer count. Char output array new char, di dalamnya ada variabel n, berikutnya ada integer count untuk menghitung, tapi dia dalam bentuk array. New integer arraynya maksimal 256 untuk karakter berupa huruf. Berikutnya kita buat perulangan. Menurut contoh, perulangannya adalah jika integernya sama dengan 0 dan i-nya kurang dari 256. Integer i titik koma, integer i sama dengan 0 titik koma, i kurang dari n titik koma, i plus plus, maka hitung jumlah i sama dengan 0. Ini kurang dari 256 ya, bukan n, jadi belum ada nilainya. 256, maka hitung i dengan 0. Kemudian kita ulang lagi jika integer i sama dengan 0, nah di sini baru i kurang dari n dan berkelanjutan i kurang dari n, dan untuk i selanjutnya ini yang atas bukan dulu tapi pasti maka hitung hitung count kita masukkan ke dalam array ini.
sudah menyalin nilai array ke dalam variabel, kita ulang lagi, kita salin lagi nilai arraynya ke dalam i yang dimana i nya itu kurang dari 255, kurang 1 ya. For integer i sama dengan i kurang dari 255 plus i kurang dari sama dengan maka yang berada di count ditambah dengan sama dengan count i dikurang 1. Berikutnya kita salin integer i sama dengan 0, dimana i nya kurang dari n, seperti tadi i kurang dari n, dan plus i, maka ini agak panjang, berarti kita pakai kurung kurawal. Kita buka kurung kurawal, kemudian outputnya, di dalam output ada count array dikurang 1 sama dengan array i. Oke. Output count, dimana count itu array kurang 1, array i kurang 1. Betul pembahasannya gitu? Oh enggak, kurang 1-nya di bawah, array i kurang 1 sama dengan array i. Output count array i terus kurang 1 sama dengan array i. Oke, selanjutnya min count array i. Selanjutnya jika sudah, kita buat lagi perintah for. Di sini kita salin lagi integer i sama dengan 0, dimana i kurang dari n, i plus di dalamnya adalah array i sama dengan output kurang kurawal array oke dah, array
Selanjutnya kita buat public static. Public static void main di dalam static main ini kita buat counting sort. Nah, kita inisialkan perintah berikutnya adalah memasukkan nilai array berupa karakter. Array sama dengan hurufnya bebas, bisa acak H, D, lagi ya, K, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan arahnya kayak gini. Perintah berikutnya adalah memanggil fungsi sort dengan parameternya array. Lalu kita cetak print aja, sort character array is print. Kita tampilin dulu ya intinya array sebelum di sini kita tampilin dulu. Nah, sekarang setelah diurutin berarti sistem out print di sini mungkin tambah di bawah integer i sama dengan 0 dikurang dari array. Ini kita coba run.
tunggu lagi di publish. Oh, banyak error. Kenapa nih? Cannot be resolved. Error token. Oh shit. typo. Oke, terus ini ada 2. Ini udah dihapus nih. Masih ada. Itu ada 2 titik. Itu kita lihat di contoh plus i sistem outprint sistem outprint enggak salah ya, titik kurungnya salah, mampatin. Oke, udah seperti ini. Ada lagi yang salah, counting sort, syntax error. Run sekali lagi. Java building 13%. Oke, sudah muncul di sini huruf acak HDRCKM, huruf urut CDHKMR. Kurang jelas ya kelihatannya. Coba kita rapihin. Oke, udah jadi, udah ada spasinya. Selesai. Sekian video tugas yang bisa saya kirimkan, semoga bisa ada manfaatnya dan nilainya bisa bagus. Terima kasih semua. Bisa disimpulkan bahwa counting dan merge itu memiliki fungsi yang sama, yaitu mengurutkan. Cuma bedanya adalah pada merge sort setiap angkanya itu digabung setelah ditumpuk kecil-kecil dulu. Makanya tadi untuk nomor 1 yang merge sort itu tahapannya lebih panjang karena dia ditumpukan bagian kirinya dulu, bagian kanannya dulu, baru nanti digabung hasilnya. Sedangkan untuk counting dibaca dulu ada berapa elemen atau karakter yang sama, baru nanti setelah dilihat baru nanti dia diurut dari mulai yang terkecil dulu. Untuk itu yang tadi counting sort dia lebih sedikit pendek codingannya daripada merge sort.